Oke, buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dalam Ngopi. Ngobrol perkara iman di PJTP Jabar Pisan bersama Asep Tapip dan teman ngobrol yang luar biasa, nanti akan kita jelaskan siapa beliau ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih dipertemukan dalam acara Ngopi, ya, acara ngobrol tentang iman, ya, ngobrol tentang bagaimana membumikan itu, ya, tidak sekedar konsep-konsep yang ada di meja-meja pembelajaran, tapi bagaimana semua itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami mengundang orang tokoh, ya, tokoh Jawa Barat, saya kira, karena beliau adalah salah satu dari pengurus Persis. Beliau tepatnya adalah wakil ketua pengurus Persis wilayah Jawa Barat. Yeah. Plus juga ya biasa kalau ada organisasi agama juga kaitannya dengan MUI juga. Nah, beliau juga di MUI Jawa Barat juga adalah wakil ketua. Jadi memang beliau spesialis wakil. Wakil ketuanya dua-duanya wakil. Yeah. Namun sehari-hari beliau pekerjaannya adalah dosen ya di Universitas Sanggabuana di Jalan Surapati atau PHH Mustofa, ya, Kota Bandung. Hari ini beliau hadir di sini untuk saya ajak ngobrol ya dan berbagi dengan teman-teman di rumah sekalian ya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dr. Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu sesuai dengan jadwal yang rada tarik ulur ya karena kesibukan. Ya, saya minta kapan dan kemudian akhirnya bisa juga sampai hari ini ya. Dan insya Allah kita akan ngobrol dan ngobrol santai saja. Ngobrolnya untuk berbagi pengetahuan kita sebagai sedekah ilmu lah, sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Kita punya jariah, bentuknya ilmu, ilmunya bermanfaat, maka itu jadi pahala kita juga ya. Begitu. Maka silakan disapa dulu tuh, ada pemirsa di rumah barangkali mau lebih dekat lagi, silakan dikenalkan juga. Ya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa PJTP yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngopi ya, ngobrol perkara iman dan Islam. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan satu kemanfaatan dan juga wawasan bagi kita semuanya, Pak Ji. Ya. Oke, baik Pak Dokter. Ini hari ini kita bicara tentang yang dekat-dekat aja di bagian dari salah satu rukun Islam ya, sedang Ramadan, maka kita bicara tentang saum. Di antaranya ada saum dan pengawasan malaikat. Nah, ini coba konteks ini seperti apa sih, ada saum, ada pengawasan malaikat? Iya. Jadi saum ini secara bahasa kan imsak ya, menahan diri ya dari mengerjakan sesuatu, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah kan kita menahan diri dari makan minum dan juga hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib ya. Nah, kaitannya dengan saya menyebutnya ini waskat ya, waskat itu. Kalau di kita waskat itu pengawasan melekat ya. Nah, kalau menurut saya itu ini adalah istilah baru pengawasan malaikat. Waskat, nah, pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat. Jadi manusia ini sebenarnya kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia yang itu ada pencatatnya ya, yaitu raqib dan atid ya, ada dua malaikat. Artinya sebenarnya manusia ini tidak ada sedetik pun yang lepas dari pengawasan ya, dari malaikat ini. Nah, inilah yang harus ditanamkan melalui saum ini ya. Jadi saum adalah melatih bagaimana agar kita ini merasa diawasi terus ya oleh malaikat, sehingga tidak ada satu detik pun, satu waktu pun untuk berbuat maksiat ya, ataupun melanggar terhadap larangan-larangan Allah. Kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 juga dijelaskan ya, lahu muaqibatun. Nah, jadi lahu itu bagi manusia ada muaqibatun, itu banyak malaikat.
ada bermalaikat ya min baini yadaihi wa min khalfihi, ya di depan dan juga di belakang. Yahfadunahu, dia menjaga ya juga mengawasi, min amrillah, itu atas perintah Allah. Jadi malaikat ini terus ya akan mendampingi kita kemanapun kita pergi. Kemudian juga termasuk ketika tidur kita ya. Kalau kita tidur, malaikat itu tidak tidur ya. Terus beliau mengawasi kita. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, jadi ada sip Haji ya. Malaikat itu dibagi dua sip. Ada malaikatun bilail dan malaikatun bin nahar. Ada malaikat siang, kemudian juga ada malaikat malam ya. Itu terjadi perpindahan sipnya itu di waktu sholat asar dan sholat subuh. Nah, jadi ketika sholat asar, malaikat yang sudah bertugas dia pergi ke langit ya, melapor kepada Allah, kemudian diganti dengan malaikat malam, gitu kan. Sampai ditanya oleh Allah ketika malaikat itu lapor ya kepada Allah, itu ditanya, kaifa taraktum ibadi. Jadi bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Maka kata malaikat, taroknahum yusallun. Kami meninggalkan mereka sedang sholat. Nah, jadi sholat asar dan sholat subuh harus dijaga betul-betul karena ini terjadi perpindahan sip dari malaikat siang dan juga malaikat malam. Oke, jadi kita itu punya malaikat yang oleh Allah diberi SK untuk mengawasi kita. Nah, betul. Dan mengawasi dua sisi yang berbeda, yang satu catatan kebaikan dan catatan keburukan, yaitu Raqib dan Atid. Dan itu bangsa malaikat yang grupnya Raqib itu yang bertugas untuk karena ternyata ada yang mengawasnya siang dari subuh sampai asar, ada yang dari asar sampai subuh, dan semua itu Raqib dan Atid gitu ya golongannya itu. Jadi Raqib Atid itu bukan satu, jadi Raqib Atid itu hanya malaikat yang bertugas mencatat kebaikan, itu Raqib. Yang buruk Atid. Nah, maka dianjurkan kalau asar itu harus sedang sholat gitu kan, berjamaah jangan lupa. Kalau subuh juga sama, apalagi subuh mah berjamaah itu seperti seisi langit dan bumi ya, nilainya sangat besar sekali. Dan sama ibadah semalaman gitu kan. Begitu ya, segmen persatu ini ngomongnya kita soal pengawasan malaikat dalam saum, kita lanjutkan setelah segmen yang lewat ini nih. Ada beberapa yang mau lewat, silakan.